Dalam surat Az-Zumar ayat ke-67 Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maksudnya orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mungkin di antara mereka masih memuliakan Allah dalam hatinya, tetapi Allah menegaskan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pengagungan ketika mereka melakukan dosa syirik. Kemudian kata Allah, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Padahal bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminih. Begitu pula langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian keadaan langit dan bumi dihancurkan dan digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangannya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengabarkan kepada kita apa yang Allah katakan ketika itu. Allah berfirman, "Anal Jabbar, Anal Malik." Akulah Al-Jabbar, akulah Al-Malik. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun. Mana orang-orang yang suka berbuat semena-mena? Mana orang-orang yang sombong? Dalam riwayat yang lain, Anal Malik, aina mulukul ard. Akulah raja. Mana raja-raja dunia? Ini peringatan khusus untuk orang yang di dunia diberikan kekuasaan dan dia menyalahgunakan kekuasaannya. Dia menindas yang lemah karena dia punya kekuatan. Maka Allah akan memanggil mereka secara khusus. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun. Mana orang yang suka berbuat semena-mena? Mana orang-orang yang sombong? Aina mulukul ard. Mana raja-raja dunia? Ini berlaku untuk semua orang yang suka berbuat zalim, untuk semua orang yang berlaku sombong, dan lebih khusus lagi orang-orang yang Allah berikan kekuasaan. Mereka dipanggil secara khusus. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian dengan langit dan bumi ketika itu? Langit dan bumi menjadi hancur, dan Allah gantikan dengan langit dan bumi yang baru. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat ke-48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari bumi digantikan, bukan lagi bumi yang lama. Bumi yang lama sudah hancur. Demikian pula langit-langit. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan mereka, makhluk itu kemudian berdiri menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi bumi dan langit hancur diganti dengan bumi dan langit yang baru. Pertanyaannya jemaah sekalian, ketika Allah menghancurkan langit dan bumi, di mana manusia ketika itu? Kalau manusia ada di situ, hancur semua mereka. Di mana manusia ketika itu? Maka dalam hadis riwayat Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yaitu surat Ibrahim ayat 48. Ketika Allah menghancurkan langit dan bumi dan menggantikan dengan yang baru. Kata beliau, "Ainan nas yauma idzin ya Rasulullah?" Di mana manusia ketika itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi SAW? Alas sirat. Manusia ketika itu
di atas sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Semuanya berada di situ. Jadi bayangkan dahsyatnya sirat, panjangnya sirat itu, sehingga seluruh manusia tertampung di situ. Tambah lagi jinnya. Dan bayangkan besarnya neraka jahanam, karena sirat itu berada di permukaan neraka jahanam. Disitulah manusia ketika Allah menghancurkan langit dan bumi. Kemudian ketika bumi telah digantikan dengan bumi yang baru, maka manusia dikumpulkan. Seperti apa bentuk tempat mereka dikumpulkan tersebut? Dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin." Pada hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan di atas bumi yang sangat putih, yang bentuknya bulat pipih dan datar. Tidak ada tanda milik siapapun di atasnya. Apa maksudnya tidak ada tanda milik siapapun di atasnya? Buminya itu rata, tidak ada apapun di atasnya. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Disitulah manusia dan jin berkumpul untuk menghadapi pengadilan Allah Azza wa Jalla.